Halo semuanya, rekan-rekan mahasiswa dan para pembelajar hukum. Selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Kita bakal ngebahas sesuatu yang benar-benar jadi fondasi buat kalian selama 1 semester ke depan, yaitu pengantar perkuliahan dan kontrak belajar untuk mata kuliah hukum perikatan. Nah, materi luar biasa ini disusun langsung oleh Ibu Syarifah Nurisiska. Beliau ini seorang notaris dan PPAT di Kota Singkawang loh. Jadi pastinya perspektif yang disajikan bakal sangat aplikatif dan punya sentuhan akademik yang kuat. Yuk kita mulai bangun fondasi hukum perdata kalian. Oke, ini dia sekilas peta jalan silabus kita hari ini. Kita mulai dari aturan main atau kontrak belajar. Lanjut ke definisi menurut para ahli, sumber dan objeknya, bedanya wan prestasi sama keadaan memaksa, gimana perikatan itu bisa hapus, sampai nanti ditutup dengan referensi wajibnya. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama, pengantar dan kontrak belajar. Ibarat main sebuah permainan, kita kan harus tahu dulu nih aturan mainnya. Coba perhatikan baik-baik diagram pembagian nilai ini. Ini semacam peta jalan kalian buat dapat nilai A. Ujian akhir semester emang bobotnya paling gede, yaitu 40%. Tapi jangan sampai kalian nyepelein tugas rumah sama UTS ya, karena itu masing-masing bobotnya 25% loh. Jadi konsistensi kalian ngejaga performa dari kuis pertama itu benar-benar kunci suksesnya. Terus, soal tata tertib nih. Kita harus sepakat sama batasan akademik yang tegas, tapi adil ini. Kalian cuma punya toleransi telat 15 menit masuk kelas. Dan ingat, kehadiran itu wajib minimal 75% supaya kalian bisa ikut ujian. Jangan sampai telat ngumpulin tugas tanpa izin juga, karena nilainya bakal langsung dipotong jadi maksimal 70. Oh ya, siap-siap juga nih buat pembagian kelompok. Kelas ini bakal seru karena kita pakai pendekatan problem-based learning. Jadi kalian bakal kolaborasi mecahin kasus-kasus hukum nyata bareng teman-teman. Aturan main udah jelas ya. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Kita cari tahu dulu, sebenarnya perikatan itu konsepnya seperti apa sih menurut para ahli hukum kita? Kalau ngomongin perikatan, pastinya kita nggak bisa lepas dari Bapak Hukum Perdata kita, Prof. Subekti. Inti dari definisi beliau itu simple tapi sangat mendasar. Ada hubungan timbal balik yang absolut di sini. Di satu sisi, ada pihak yang punya hak buat nuntut sesuatu. Nah, di sisi lain, ada pihak yang wajib banget menuhin tuntutan itu. Sesederhana itu kedengarannya, tapi percayalah, implikasi hukumnya luar biasa luas. Beda lagi nih, dengan angle dari Prof. Sudiman Kaarto Hadiprojo, beliau ngasih batasan ruang lingkup yang lebih spesifik. Hak dan kewajiban yang kita obrolin tadi, itu secara eksklusif beradanya di ranah hukum kekayaan atau aset-aset finansial dan material. Ini penting banget buat dipahami. Karena inilah yang ngebedain perikatan dengan ikatan hukum yang lain, kayak hukum keluarga misalnya. Terakhir, Sudikno merangkum ini semua dengan menyoroti satu kata kunci yang bakal sering banget kalian dengar, prestasi. Prestasi inilah yang jadi objek utama yang ngikat para pihak. Intinya, kalau nggak ada kewajiban melakukan suatu prestasi, ya berarti nggak ada yang namanya ikatan hukum timbal balik. Oke, kita lanjut ke bagian ketiga, sumber dan objek perikatan. Kira-kira, dari mana sih sebenarnya ikatan-ikatan hukum ini berasal? Coba deh kalian cek pasal 1233 KUH Perdata, di situ ditegaskan bahwa tiap perikatan itu cuma bisa lahir lewat 2 jalur utama. Pertama, karena emang ada persetujuan atau kesepakatan sadar antar pihak. Atau yang kedua, ikatan itu otomatis lahir karena perintah dari undang-undang itu sendiri. Nah, kalau sumbernya udah jelas, sekarang wujud prestasinya itu apa? Pasal 1234 KUH Perdata membaginya jadi 3 wujud mutlak. Cuma 3 ini ya, kewajiban ngasih sesuatu, kewajiban untuk ngelakuin tindakan tertentu, atau malah kewajiban secara hukum untuk tidak melakukan suatu tindakan. Ini jantungnya setiap kontrak, teman-teman. Masuk ke bagian keempat, wan prestasi versus keadaan memaksa. Gimana nih kalau eksekusi perjanjiannya ternyata gagal di tengah jalan? Sebagai calon sarjana hukum, kalian wajib banget bisa ngebedain 2 kondisi kritis ini. Wan prestasi, itu simpelnya terjadi karena kelalaian atau kesalahan pihak itu sendiri. Makanya ujung-ujungnya harus bayar ganti rugi. Tapi beda ceritanya sama overmacht atau keadaan memaksa. Kalau ini murni di luar kendali manusia, kayak bencana alam. Kalau overmacht terjadi, otomatis resiko hukumnya bergeser dan pihak tersebut terbebas dari tuntutan. Bagian kelima, hapusnya perikatan. Kalau sebuah hubungan hukum bisa dibikin, pastinya bisa diakhiri dong kan? Undang-undang kita ngatur 10 skenario gimana sebuah perikatan itu berakhir. Ini 5 yang pertama. Tentu saja, cara yang paling normal dan bikin semua pihak happy adalah pembayaran atau pelunasan. Tapi, ada juga yang menarik nih, namanya kompensasi. Bayangin aja kalian punya utang ke saya, tapi ternyata saya juga punya utang ke kalian dengan nominal yang sama. Ya udah, utangnya impas, saling menghapus satu sama lain.
Nah, 5 metode sisanya ini nyangkup skenario yang lebih luas lagi. Mulai dari si kreditur yang berbaik hati ngasih pembebasan utang, skenario musnahnya barang di luar kesalahan yang utang, sampai daluarsa. Daluarsa ini artinya hak buat nuntut itu secara hukum udah hilang, cuma gara-gara batas waktunya udah kelewat. Akhirnya kita sampai di bagian ke-6, referensi dan refleksi akademik. Saatnya ngebangun fondasi pengetahuan kalian dengan literatur yang tepat. Teman-teman, kalian nggak bisa kalau cuma ngandelin presentasi ini atau catatan kelas doang. Buku-buku teks komprehensif, diktat, dan modul akademik itu benar-benar alat vital kalian. Kalian harus baca, resapi pasal-pasalnya, dan kuasai konsepnya dari sumber utamanya selama beberapa bulan ke depan. Ini dia daftar pustaka wajib yang harus kalian buru. Karya-karya fundamental dari para ahli hukum besar kita ini bakal jadi tali penyelamat akademik kalian. Pastikan kalian menjadikan buku-buku ini teman baik kalian, plus jangan lupa baca-baca jurnal nasional buat update kasus-kasusnya. Sebelum kita masuk ke penghujung acara, saya mau mempertegas satu hal. Sesi bedah materi ini sengaja didesain sebagai media pembelajaran online permanen. Jadi, kapanpun kalian butuh, misalnya lagi ngerjain tugas, persiapan UTS, atau sekedar pengen refresh materi, kalian bisa tonton ulang penjelasan ini. Jadikan video ini sebagai salah satu referensi belajar kalian ya. Nah, sebagai penutup, saya punya satu pertanyaan berbobot yang pengen saya titipin buat kalian renungan. Dari tadi kan kita bahas definisi tradisional perikatan yang basisnya itu kekayaan fisik dan persetujuan tatap muka langsung. Pertanyaannya, gimana coba doktrin-doktrin klasik yang udah berumur ratusan tahun ini bisa beradaptasi dan tetap relevan di era e-commerce, di mana sekarang kita biasa transaksi serba instan, seringnya anonim, dan cuma modal ngeklik beli sekarang di aplikasi? Coba pikirin fenomena ini baik-baik, diskusikan bareng kelompok kalian nanti, dan jadikan ini pemacu pemikiran kritis kalian di kelas. Semangat belajar terus, dan sampai jumpa di pembahasan materi selanjutnya.